Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hai anak soleh dan soleha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, kita akan mulai dengan tausiah. Kemudian setelah itu silahkan kalian melaksanakan sholat duha, kemudian bermurojaah, dan setelah itu baru kita akan mulai proses belajar mengajar. Ya, anak soleh dan soleha, seperti biasanya untuk mengawali tausiah Umi pada kesempatan pagi hari ini, kita sama-sama berzikir yuk. Beberapa kalimat tapi mengandung pahala yang sangat luar biasa. Jadi kalau nggak ikutan, kalian akan rugi. Semuanya mengikuti ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Sekali lagi semuanya mengikuti, lebih semangat ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kisah dalam Al-Quran. Kisah Maryam binti Imran, perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Maryam adalah perempuan terbaik pada masanya, yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Maryam banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada surat yang diberi nama Maryam. Di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 33 hingga 37 dan surat Maryam. Maryam adalah anak keturunan keluarga Imran dan Hannah, pasangan suami istri yang telah lama menanti kehadiran anak. Berkat ketakwaan mereka, pada waktu yang ditentukan Allah, Hannah mengandung bayi perempuan yang saat lahir diberi nama Maryam. Kisah ini terjadi pada masa dakwah Nabi Zakaria kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Tepatnya di daerah Nasyirah, Palestina. Hiduplah keluarga kecil, sepasang suami istri bernama Imran dan Hannah, yang terkenal karena kesolehan mereka. Pada salah satu doanya, Imran dan Hannah meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Dalam masa penantiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira dengan tanda-tanda kehamilan dalam diri Hannah. Wahai suamiku, akhirnya Allah mengabulkan doa kita. Sebentar lagi engkau akan menjadi seorang ayah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah, aku sangat bahagia wahai istriku. Kemudian Hannah bernazar atau melakukan perjanjian dengan Allah dalam doanya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar ini daripadaku.
Namun, belum sampai Hannah melahirkan anaknya, sang suami Imran meninggal dunia. Itu artinya bayinya kelak lahir dalam keadaan yatim. Meski ada rasa sedih kehilangan suaminya, tidak menyurutkan rasa bahagia menyambut kelahiran sang anak. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Hannah melahirkan. Ketika melihat anak yang dilahirkannya perempuan, Hannah mulai sedih, bingung dan was-was. Hal ini terjadi dikarenakan Hannah telah berjanji menyerahkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah. Beliau pun pasrah kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 36. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk. Kemudian Allah menjawab doa Maryam seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 37. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Beberapa tahun kemudian, Hannah membawa Maryam yang masih kecil ke tempat ibadah Baitul Maqdis. Di sana, Hannah bertemu dengan para penjaga Baitul Maqdis. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Zakaria, paman Maryam sendiri. Wahai para alim, aku datang ke sini untuk menyerahkan anak ini dalam pemeliharaan salah satu di antara kalian. Aku telah berjanji kepada Allah saat mengandungnya bahwa anak ini akan menjadi pengabdi yang berkhidmat kepadanya di Baitul Maqdis ini. Kami merasa sangat tersanjung mendengar niat baikmu itu, wahai Hannah. Siapa nama anak ini? Namanya Maryam. Subhanallah, nama yang indah sekali. Bagaimana jika aku saja merawatnya? Kebetulan Hannah adalah saudara istriku, jadi Maryam berada dalam pengawasan pamannya sendiri. Tapi aku juga menjadi wali anak ini, wahai Zakaria. Tidak hanya kalian, aku juga ingin mengasuh anak yang lahir dari keturunan yang mulia ini. Baiklah, kalau begitu, kita lakukan undian saja untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali Maryam. Iya, mari kita lakukan. Kemudian undian pun dilakukan untuk menentukan orang yang bertugas mengasuh dan mendidik Maryam. Ternyata Nabi Zakaria yang terpilih, seperti dalam surat Ali Imran ayat 37. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Sehari-hari Maryam berdoa di mihrabnya. Maryam dibuatkan ruangan khusus mirip rumah untuknya di Baitul Maqdis. Di sanalah Maryam menghabiskan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Suatu saat, malaikat Jibril mendatangi Maryam ketika sedang di mihrabnya. Seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 42 hingga 43. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Semakin beranjak remaja, ketaatan Maryam kepada Allah semakin bertambah. Maryam sangat menjaga dirinya. Selama hidupnya, Maryam tidak pernah bertatap muka dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal tersebut menambah derajat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria bertugas membawakan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Namun, beliau terkejut melihat makanan yang sulit didapatkan pada musim itu tersedia di sana.
Hah? Karena berkali-kali melihat pemandangan itu, Nabi Zakaria menjadi penasaran. Beliau pun bertanya-tanya kepada Maryam. Ternyata semua makanan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 37. Setiap Zakaria untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu peroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah." Sesekali, Maryam keluar dari mihrabnya untuk keperluan yang mendesak. Suatu ketika, Maryam keluar dari mihrabnya, mengasingkan diri ke arah timur Baitul Maqdis. Pada saat itulah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada Maryam tentang kehamilannya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 18 hingga 21. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Ia, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku." Sepeninggal Jibril, Maryam masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, setelah itu Maryam pasrah kepada Allah. Beliau terus berdoa, meminta perlindungan kepada Allah, karena hanya Allah sebaik-baik perencana. Demikianlah akhir kisah Maryam binti Imran, perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Maryam adalah satu-satunya perempuan yang menjadi nama surat dalam Al-Quran. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, hendaknya para perempuan memiliki sifat ifah, yaitu menjaga diri dari hal yang tidak halal baginya, seperti laki-laki yang bukan mahramnya. Kedua, kita dapat meminta apapun kepada Allah, namun hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi bersikap ikhlas dan husnuzon kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ketiga, kepada para orang tua, hendaknya sejak kecil mengenalkan Allah kepada anak-anaknya, agar kelak dapat menjadi penolong di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva.